Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yajid Fahmi di Abarsal Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan sebuah video penjelasan tentang bagaimana cara mengisi survei lingkungan belajar atau SLB atau juga Sulinjar untuk tingkatan SMP dan juga SD. Namun sebelum itu, marilah kita sama-sama membangun channel Abarsal agar lebih meningkat lagi dengan cara klik subscribe tentunya. Terima kasih atas subscribe yang Bapak dan Ibu berikan. Oke, langsung saja. Untuk pengerjaan survei lingkungan belajar sendiri telah dijadwalkan oleh pemerintah, yaitu pada tanggal 1 sampai 10 Agustus 2022 itu adalah jadwal untuk khusus SMA sederajat. Sementara untuk SMP, SMPLB, paket B sederajat, serta MTS dijadwalkan pada tanggal 11 sampai 20 Agustus 2022. Artinya, dimulai sejak kemarin tanggal 11 dan sampai 20 Agustus nanti. Kemudian disusul untuk jadwal khusus SD, SDLB, paket A, dan juga madrasah pada tanggal 22 sampai 31 Agustus 2022. Nah, karena memang saat ini sedang terkhusus untuk jadwal SMP dan juga SD ke depannya, maka saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengerjakan survei lingkungan belajar khusus untuk SMP dan SD saja. Adapun caranya, pertama kali kita buka browser dan mengetikkan survei lingkungan belajar terlebih dahulu di kolom pencarian. Kemudian tekan enter dan pilih yang paling atas, yaitu survei lingkungan belajar. Sampai muncul halaman seperti ini. Jika muncul halaman seperti ini, tuliskan saja NPSN-nya, kemudian data yang diperlukan, NIK-nya, kemudian juga tokennya. Ya, tokennya dimasukkan pada kolom token. Kemudian jika sudah 3 ini terisi, tinggal masukkan tanggal lahirnya saja. Dan terakhir, jika semuanya sudah terisi, tekan login. Nah, sampai di sini kita dapat melihat bahwa saat ini ada beberapa paket, ya ada beberapa data, terutama yang di atas adalah khusus untuk data nama yang akan mengisi survei lingkungan belajar. Kemudian ada informasi kuesioner, layanan umum, paket kuesioner, paket C guru 2022 dan periode 2022 sampai 2023. Nah, untuk khusus paket kuesioner sendiri itu ada bermacam-macam. Ada yang mengisi paket A, paket B, paket C, dan sampai saat ini saya cuma pernah menemukan 2 paket, yaitu paket C dan juga paket A. Sementara untuk SMP sendiri, untuk paket A biasanya berisikan sekitar 106 pertanyaan. Lalu bagaimana dengan paket C? Kita coba mulai saja. Oh ya, untuk paket sendiri itu tidak bisa dipilih karena sudah default dipilihkan oleh sistem. Oke, jika sampai seperti ini langsung aja klik mulai. Ya, di sini seperti yang dapat kita lihat ada tombol merah pastinya. Yang mana tombol merah ini sendiri berisikan nomor soal yang akan kita kerjakan. Ya, untuk paket A sendiri berisikan soal totalnya adalah, bentar, untuk kursornya agak susah. Ya, ada 97 soal. Jadi paket C ini jumlahnya itu lebih sedikit daripada paket A. Kalau paket A itu sekitar 106 soal. Jadi yang tombol merah kotak-kotak berisikan angka ini adalah merupakan halaman kuesioner atau halaman pertanyaannya, yaitu ketika klik nomor 1 dia akan munculkan nomor 1, klik halaman 2 maka muncul pertanyaan yang kedua. Oke, untuk menjawabnya sendiri ada 2 bentuk soal yang bisa Bapak dan Ibu pilih, yaitu yang pertama soal dengan pilihan jenis pilihan yang bisa diklik dengan dengan form pengklikan
berupa bulat atau lingkaran. Seperti ini contohnya. Untuk pertanyaan nomor 1, apakah Anda memiliki kontrak kerja di luar lingkup sekolah? Jika memang tidak, pilih tidak. Biasanya rata-rata guru itu tidak kecuali honorer. Nah, jika sudah dijawab pertanyaan tersebut, maka kolom halaman kuesioner itu akan berubah menjadi hijau, bukan merah lagi. Oke, langsung saja. Ini bisa diklik selanjutnya atau langsung memilih halaman 2 seperti ini. Saya contohkan untuk memilih halaman 2. Nah, di soal nomor 2 ini adalah salah satu bentuk yang berbeda, atau soal itu berbeda jawabannya, di mana untuk kolom berbentuk kotak seperti ini jawabannya itu bisa dipilih lebih dari satu. Contoh untuk saya, akses dari mana saja yang Anda miliki di rumah Anda. Kalau di rumah misal ada internet dari HP, kemudian ada wifi, TV kabel kalau perlu, kabel LAN juga kalau perlu. Di sini akses internetnya, kabel LAN kalau disediakan ada, kalau memang pakai modem ya. Tapi biasanya kebanyakan untuk rumah itu nggak pakai kabel LAN. TV kabel mungkin aja. Sudah, ini boleh lebih dari satu karena bentuknya kotak dan checklist. Jadi boleh lebih dari satu, itu perhatian. Selanjutnya, untuk nomor selanjutnya, klik selanjutnya. Ya, di sini juga bentuknya kotak, jadi bisa lebih dari satu. Organisasi profesi apa sih yang Anda ikuti? Misalnya di sini udah pasti KKG atau MGMP. Khusus untuk SD pastinya KKG atau kemudian MGMP. Khusus untuk SMP, kemudian forum tutor pendidikan kesetaraan itu untuk pendidikan kesetaraan. Selanjutnya, pilih selanjutnya. Pokoknya seperti ini saja sampai terjawab 100 halaman atau 197 soal. Kita tinggal lanjut, dan sebelumnya saya akan mencoba menjawab mungkin ada beberapa pertanyaan yang ada di benak Bapak dan Ibu sekalian terkhusus untuk pengerjaan survei lingkungan belajar ini. Yang pertama, apakah semua guru wajib mengerjakan survei lingkungan belajar? Jawabannya wajib tidak, tetapi wajib bagi yang memiliki kartu login yang dicetak di website dashboard survei Sulingjar. Ya, seperti ini. Kemudian pertanyaan lagi, apakah guru yang sudah pindah 2 sekolah tambah jam mengisi di 2 sekolah? Jawabannya adalah ya. Ya, terkait dengan guru yang telah memiliki 2 sekolah, maka guru tersebut wajib mengisi di kedua sekolah yang dia ajar, yaitu untuk sekolah induk ataupun juga sekolah non-induk. Ya, karena memang hal ini pertama terkait dengan token sekolah yang berbeda. Jadi token sekolah itu berbeda-beda di sekolah satu dan yang lainnya itu berbeda. Oleh sebabnya Bapak dan Ibu yang menambah jam di sekolah lain itu wajib mengisi di 2 sekolah untuk survei lingkungan belajarnya. Kemudian juga bagaimana dengan guru yang telah pindah? Guru yang telah pindah atau mutasi? Ya, tetap wajib mengisi di sekolah yang terdahulu jika terdata. Ya, jika terdata di sekolah yang terdahulu, maka guru yang mutasi tetap wajib mengisi di sekolah yang terdahulu. Karena ini sekali lagi datanya diambil pada tahun pelajaran sebelumnya atau tahun terdahulu. Oleh sebabnya data yang belum mutasi atau yang sudah mutasi itu tetap terdata sebagai guru di sekolah asal. Kemudian mungkin pertanyaannya lagi, bisakah mengerjakan di handphone?
Jawabannya bisa sekali, dan ini menurut saya lebih mudah karena memang bisa dibawa kemana-mana, karena websitenya sendiri ketika telah di-download itu akan otomatis tetap stuck di situ. Maksudnya soalnya telah terdownload ketika diakses. Oleh sebabnya tidak perlu loading lagi ketika Bapak dan Ibu mengakses pertanyaan berikutnya. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan tentang survei lingkungan belajar. Oleh sebabnya, semoga video ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian tentang bagaimana cara mengisi survei lingkungan belajar khusus untuk SMP dan juga SD. Jika memang ada pertanyaan atau mungkin saran, silahkan masukkan saja di kolom komentar. Terakhir, like jika Bapak dan Ibu suka dengan video ini, dislike aja kalau tidak suka, dan jangan lupa subscribe, serta share ke teman-teman Bapak dan Ibu sekalian agar semua mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.